Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Stepping Through the Fiery River. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Dengan mengulurkan kertas mantra, Shin Lee menyerang orang itu dengan sutra es pengikat. Dan tak lama kemudian orang itu sudah terjerat tali sutra es. Dengan percaya diri, orang itu berkata, "Kau ingin menjebakku hanya dengan ini? Kau jangan mimpi." Tak lama kemudian sutra es pengikat itu pun terputus setelah orang itu menggunakan kekuatan penuh dari Water Flame Sword Box. Lihat itu, beginilah kekuatan ranah Guijen yang sebenarnya. Dengan senyum mengejek, Shin Lee menanggapi ocehan orang itu. Dengan kesalnya telah ditertawakan Shin Lee, orang itu pun langsung menyerang Shin Lee seraya berkata, "Apa yang dianggap lucu, bajingan?" Setelah itu pedang orang itu membentur perisai spiritual Shin Lee. Tetapi tanpa diduga benturan itu menciptakan ledakan yang besar dan mengakibatkan orang itu terhempas akibat ledakan itu. "Bagaimana mungkin aku benar-benar dikalahkan oleh seorang bocah di ranah Lingsu?" Sembari berjalan menuju orang itu yang sedang berbaring, Shin Lee berkata, "Perbedaan ranah memang tidak bisa diatasi. Tetapi sayangnya kau memilih untuk tidak mengerahkan semuanya dari awal. Meskipun kau memiliki perisai spiritual, mustahil kau bisa memblokir seranganku. Kecuali kau," ucap orang itu. Tetapi orang itu tiba-tiba terkejut setelah menyadari sesuatu. "Sepertinya kau juga sudah menyadari," tanya Shin Lee. "Sutra es pengikat tadi tidak ditunjukkan untuk menjebakmu. Tetapi mantra tingkat rendah sudah pasti tidak akan cukup untuk menghadapi Guijen tahap awal. Dan juga sutra es tidak hanya lengket, tetapi juga sangat beracun. Dan kau sekarang berada di ranah Lingsu tingkat 5 atau 6, ucap Shin Lee. Dengan kesalnya orang itu berkata, "Dasar hina, ternyata kau meracuniku. Meskipun kau membunuhku, nona muda klanmu pasti juga sudah mati tertimpa runtuhan tadi." Akan tetapi dugaan orang itu salah. Ternyata Shin Lee sudah melindungi Mu Yuleng dengan wending teknik. Dengan terkejut orang itu bergumam, "Apa itu wending teknik? Anak ini menggunakan ini untuk melindungi nona muda kedua. Mungkinkah saat itu?" Lalu dengan tatapan serius sembari mengeluarkan kertas mantra, Shin Lee berkata, "Jadi tidak ada lagi yang perlu kau ketahui. Shadow Cat, bunuh dia." Dan tak butuh waktu lama orang itu pun tewas setelah diserang oleh Shadow Cat. Lalu Shin Lee berpikir, setelah membunuh orang itu, di selatan desa ini ada gerbang. Aku bisa keluar dari sana, kemudian tinggal memikirkan cara untuk memberitahu orang-orang klanmu bahwa mereka juga harus mundur. Setelah itu tak lama kemudian ketiga orang yang diselamatkan Shin Lee menemukan Mu Yuleng. Pang Yu berkata, "Hai, lihat, itu nona muda kedua." Shin Peng berkata, "Kenapa nona muda kedua di tempat seperti ini? Mungkinkah rekan Tois yang menyelamatkan kita yang meletakkannya di sini?" Zhao Ming memeriksa Mu Yuleng. Dia telah diberi bubuk tulang rawan yang kuat, jadi dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Tapi harusnya dia baik-baik saja. Shin Peng menanggapi, "Karena nona muda kedua sudah di sini, itu berarti rekan Tois itu juga sudah terbebas dari bahaya. Jadi ayo kita bawa dia kembali ke kediaman klanmu." Akan tetapi Shin Peng dikejutkan ketika seseorang berkata, "Apakah kau saudara Shin Peng?" Ternyata orang yang memanggil adalah Mo Yuran. "Jangan panik, ini aku," ucap Yuran. "Nona muda, kenapa di sini?" ucap mereka bertiga. Yuran menanggapi, "Ayah mengutusku untuk menyelinap ke gunung secara diam-diam dan menyelamatkan Sandra. Tapi kenapa kalian sudah ada di luar?" Dengan terkejut Shin Peng menjelaskan, "Bukankah patriarkmu sudah mengirim seseorang untuk menyelamatkan kami?" "Apa maksudmu?" ucap Yuran. Setelah itu Shin Peng pun menjelaskan semua kejadian itu secara menyeluruh dan rinci. Lalu Yuran menanggapi, "Oh, jadi begitu. Jadi maksudmu kalian diselamatkan oleh orang yang mengaku dikirim oleh klanmu?" Shin Peng menjawab, "Ya, kami sama sekali tidak ragu padanya saat itu. Dan kemudian kami pun melarikan diri. Tetapi aku malu untuk mengatakan ini. Saat membawa orang-orang untuk menyelinap, kami dikepung oleh sekelompok bandit sebelum akhirnya menemukan kalian. Dan sebenarnya baru saja lolos dan langsung berbalik ke sini."
ucap Yuran dengan menyesal. Dan juga kami hanya memiliki satu tim penyelamat dan tidak ada yang lain. Dan juga kami belum pernah bertemu dengan orang yang kalian sebutkan. Fang Yu berkata dengan terkejut. Apa? Lalu siapa dia? Kenapa menyelamatkan kami? Sembari berpikir, Yuran bertanya, senjata spiritual apa yang dia gunakan? Hanya pedang terbang emas yang terlihat. Dan kami semua mengira kalau dia memang orang dari klanmu, jawab Xin Peng. Singkat cerita, setelah berdiskusi siapa yang menolong mereka, Yuran pun menyimpulkan bahwa orang itu adalah teman dan bukan musuh. Setelah itu, Yuran dan ketiga orang itu pergi ke perbatasan desa Busui. Namun di saat Yuran akan pergi, ia merasa ada keberadaan seseorang yang sedang memperhatikannya. Tak jauh dari tempat Yuran berada, terlihat Xin Li sedang memperhatikan mereka dengan tubuh aslinya. Hampir saja aku ketahuan. Teknik pengubah tulang tiba-tiba saja gagal. Apa ini karena pertarungan sebelumnya? Begitu banyak menguras energi spiritual, sepertinya aku hanya bisa pergi nanti, gumam Xin Li. Dan tak lama kemudian setelah Xin Li dapat mengubah wujudnya kembali, ia keluar dari persembunyiannya. Akan tetapi Xin Li dikejutkan setelah seseorang berkata untuk berhenti. Apa? Aku ditemukan. Mungkinkah orang dari desa Busui, gumam Xin Li. Setelah menengok, ia dikejutkan ternyata orang yang memanggilnya adalah Mo Yuran. Tuan Li, kenapa Tuan di sini? Ucap Yuran. Nonamu, kau sendiri? Tanya Xin Li. Yuran menjelaskan. Oh, aku ada sedikit urusan, jadi kebetulan saja lewat sini. Jadi Tuan Li, kau sudah keluar dari punggung gunung. Memangnya untuk apa? Aku ke punggung gunung. Bukankah di sana itu wilayah desa Busui? Ucap Xin Li dengan canggung. Yuran bertanya. Kapan Tuan Li datang? Aku tadi pagi nonamu. Sebenarnya apa yang ingin kau tanyakan? Ucap Xin Li. Yuran bergumam sembari memperhatikan Xin Li. Dia terlihat sangat tenang. Itu tidak seperti sedang berbohong. Mungkinkah tebakanku salah? Dengan menghela napas, Yuran berkata, oh tidak apa-apa. Tuan Li, pinggiran kota sedang tidak damai akhir-akhir ini. Jadi kupikir kurang-kurangilah pergi keluar. Xin Li bergumam. Selesai, sepertinya sudah berhasil lolos dari bencana. Lalu Xin Li berkata, nonamu, apa klanmu sudah siap menyerang desa Busui? Jika kau punya arahan atau perintah, silakan berikan saja. Meskipun basis kultivasiku tidak tinggi, tetapi masih bisa memancing di air keruh. Yuran menanggapi, Tuan Li bercanda. Sekarang karena Tuan sudah selesai mengumpulkan bahan obatnya, maka Tuan harus segera kembali. Oh iya, aku belum berterima kasih atas pil yang Tuan berikan waktu itu. Dan Tuan juga tidak muncul saat gadis kecil ini berhasil menerobos ranah Wijen. Jadi jika ada kesempatan nanti, gadis kecil ini berharap Tuan bersedia mengunjungi rumah gadis kecil ini, agar gadis kecil ini bisa berterima kasih secara langsung. Xin Li menanggapi, itu hanya masalah sepele. Nonamu tidak perlu mencemaskannya. Kalau begitu aku pergi dulu, ucap Xin Li. Lalu Xin Li bergumam, menerobos ke ranah Guijen. Mungkinkah dia sudah mengalahkan iblis hatinya? Sepertinya aku juga harus segera membuat kemajuan. Lalu Xin pun berpindah di ruang rahasia Yan Shao. Seperti bulan dan matahari yang silih berganti. Dan bintang-bintang yang berubah. 2 tahun pun telah berlalu dalam sekejap mata. Ini terlihat Xin Li yang sedang melatih pukulannya. Dan tak lama kemudian ubin yang dipukul Xin Li dengan mudahnya dihancurkan. Dengan tersenyum Xin Li bergumam, kekuatan spiritual bergerak sesuai dengan hati dan esensi sejati dan Tian. Tak kunjung berhenti. Akhirnya aku berhasil melangkah ke ranah Guizen. Selanjutnya hanya tinggal memperkuat ranahnya. Tetapi latihan Xin Li dikejutkan ketika seseorang memanggil Xin Li dengan berteriak, Tuan muda, ini tidak bagus. Lalu Xin Li keluar, ada apa? Aku sudah bilang kalau aku sedang latihan tertutup. Lalu orang itu berkata bahwa ada seseorang yang meresahkan datang ke sini dan hampir bermain fisik. Xin Li menanggapi, siapa yang begitu bernyali bertindak seenaknya di kota? Entahlah, dan sekarang dia sudah menerobos masuk. Setelah itu, Xin Li dan murid itu pun pergi untuk menemui orang yang membuat rusuh. Dan tak beberapa lama kemudian, Xin Li berkata dengan hormat, namaku Li Peng. Kalau boleh tahu siapa namamu?
Orang itu menanggapi, aku belum pernah dengar. Tapi mana tuanmu? Dan di mana dia sekarang? Xinli menjelaskan, guru melakukan perjalanan beberapa tahun ini dan akulah yang bertanggung jawab di kediaman ini untuk sementara waktu. Jadi, kalau boleh tahu apa maksud kedatanganmu ke sini? Kau murid Patuayan itu tidak mungkin, dan Patuayan tidak pernah menerima murid. Kenapa tiba-tiba jadi punya murid? Tanya orang itu. Dengan tatapan marahnya, orang itu berkata, cepat katakan di mana Patuayan. Kau tidak mau mengungkapkan identitasmu. Dan nada bicaramu juga tidak sopan. Apa kau pikir kediaman ini adalah tempat di mana kau bisa bertingkah seenaknya, ucap Xinli. Kau pikir kau siapa? Bahkan Patuayan saja tidak berani bicara seperti ini padaku, ucap orang itu. Namun Wang Pu menanggapi, omong kosong. Tetapi dengan cepatnya Wang Pu ditahan oleh Xinli agar tetap tenang. Tetapi tanpa diduga orang itu melancarkan serangan kepada Xinli sembari berkata, sepertinya aku harus membantu Patuayan mengajari anak bodoh sepertimu untuknya. Namun Xinli pun tidak tinggal diam dan ia pun membalas serangan dari orang itu. Karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, dengan satu kali hentakan orang itu terhempas oleh kekuatan Xinli. Karena Xinli dengan mudahnya melumpuhkan orang itu. Para murid terkejut. Tuan muda sudah menerobos ranah Guijen. Pantas, tidak ada takutnya dengan orang jahat itu. Lalu Xinli menghampiri orang itu yang sedang kesakitan. Sekarang apa kau sudah bisa memperkenalkan dirimu padaku? Karena orang itu masih terdiam dan tak menjawab perkataan Xinli. Xinli berkata kembali, oh masih sekeras tulang. Apa kau tahu kenapa aku tidak membunuhmu? Itu karena tadi kau mengatakan Patuayan 2 kali dan karena kau masih menghormati guruku, maka aku akan mengampuni nyawamu. Jadi apa tujuanmu datang ke kediaman ini berulang kali? Karena kau tidak mengenaliku, itu artinya Patuayan tidak memberi tahukan semua padamu. Dengan kata lain, dia belum sepenuhnya percaya padamu, ucap orang itu. Xinli menanggapi, mungkin Yan Shao bukan kultivator biasa, tetapi memiliki banyak latar belakang. Hal ini harus ditanyakan dengan jelas. Lalu Xinli berkata, karena kau tidak mau mengatakannya, kalau begitu jangan harap kau bisa pergi. Karena kau kebetulan merusak tanaman yang ada di halaman, jadi kupikir tidak ada salahnya menjadikanmu pupuk bunga. Jadi Paman Chen, cari beberapa orang untuk memotongnya. Setelah mendengar Xinli mengancamnya, orang itu pun menghentikan Xinli. Lalu orang itu berkata, apa kau berani pergi ke suatu tempat denganku? Xinli bertanya, kemana? Sebelah barat kota Pasar Gelap, ucap orang itu. Setelah itu Xin pun berpindah di kota Sang Yuan barat di kediaman Su. Terlihat Xinli dan orang codet di pipi sedang berjalan bersama. Lalu Xinli berkata, benar-benar kediaman yang nyaman untuk dihuni. Komposisi 5 elemen, aliran awal dan akhir, keterbukaan yin dan yang, keharmonisan yang jelas. Seseorang menanggapi, penglihatan bagus. Teman kecil, tidak banyak yang bisa melihat komposisi 5 elemen. Di kediaman Su ini sepertinya Patuayan menerima murid yang hebat. Ternyata orang codet itu bernama Liang Yu. Jadi kedepannya Mimin akan menyebut ia Liang Yu. Lalu Liang Yu menyapa seseorang yang berkata itu. Master Su menanggapi, terima kasih atas kerja samanya. Liang Yu, kau boleh pergi sekarang. Lalu Xinli berkata, Li Peng memberi hormat pada master. Bolehkah aku tahu siapa nama master yang terhormat ini? Margaku Su dan nama belakangku Yuanji. Jadi kau bisa memanggilku Master Su atau Toi Su, ucap Master Su. Dengan terkejut, Xinli menanggapi, Su Yuanji, Anda Su Yuanji penguasa pasar gelap kota tua Sang Yuan. Bagaimana rumor tentang Su di dunia luar? Pahlawan berwajah dinginkah? Atau dewa pembunuh berdarah besi? Tapi mereka benar tentang satu hal, yaitu Su tidak akan mentolerir hal yang tidak masuk akal dan tidak adil, ucap Master Su. Xinli bergumam dengan terkejut. Oleh tekanan Su Yuanji, apa ini Guijen tahap akhir? Lalu Master Su berkata kembali, teman kecil, kau pasti curiga kenapa aku mengundangmu, bukan? Sebenarnya yang disebut dengan pasar gelap tidak lebih dari sekedar sekumpulan kultivator. Dan semua orang memiliki tujuan yang sama.
dan berharap suatu saat akan menjadi abadi atau immortal. Tetapi dunia kultivasi ini sangat kejam. Yang lemah akan menjadi makanan yang kuat. Dan demi menjaga perdamaian semua orang, Su ini pun membentuk suatu aliansi yaitu pasar gelap. Xin Li bertanya, "Terus guru juga di aliansi ini kan?" Master Su menjawab, "Benar. Sebagai seorang kultivator, mengalami kemunduran dan kemajuan adalah hal yang biasa. Tapi Patuayan tidak terlihat di beberapa tahun belakangan ini. Jadi teman kecil, menurutmu kemana Patuayan itu pergi?" Xin Li bergumam, "Gawat, niat membunuh. Dia mencurigaiku. Apa harus tetap berpura-pura dan tidak mengakuinya? Sial, apa yang harus kulakukan?" Setelah itu Xin Li pun menjelaskan, "Mungkin guru keluar untuk berkelana di dunia luar." "Oh, kalau begitu ini merepotkan. Kebetulan pasar gelap belakangan ini mengalami masalah dan aku butuh bantuan Patuayan. Tapi sekarang Patuayan sedang tidak ada. Bagaimana ini?" ucap Master Su. Xin Li menanggapi, "Kalau boleh tahu masalah apa yang sedang Master Su hadapi? Siapa tahu junior ini bisa membantu." Lalu Xin Li bergumam, "Satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan diri saat ini adalah dengan membuat dia merasa bahwa aku bisa berguna untuknya." Dengan tertawa Master Su berkata, "Sifat percaya diri ini sama persis dengan Patuayan. Oke, karena teman kecil ini memiliki sifat yang sama dengan Patuayan, maka kau bisa mencobanya. Silakan buka dan lihatlah." Lalu Xin Li pun menerima gulungan yang diberikan Master Su. Setelah itu Xin Li pun membaca gulungan itu. "Ini resep pil Rong Yuan," gumam Xin Li. Resep ini ditinggalkan oleh kultivator kuno sebelum masa kekacauan monster dan sekarang telah hilang dan aku hanya mendapatkannya secara kebetulan. Belum lama ini. Bagaimana? Apa itu sulit? Tanya Master Su. Xin Li menanggapi, "Jika Master percaya pada junior ini bersedia memfokuskan diri untuk menelitinya. Tapi butuh waktu." "Oke, 3 tahun. Aku memberimu waktu 3 tahun, ucap Master Su. Setelah itu Xin pun telah berakhir. Terima kasih atas dukungannya. Bye bye.